Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahir Nafiuddin. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat. Cerita rakyat ini diambil dari cerita real, cerita fakta, cerita kenyataan pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, Jakarta, tepatnya di kota Rawabelong, ada seseorang yang bernama Si Pitung. Si Pitung. Si Pitung ini identik dengan baju merahnya yang khas, pakaian silatnya yang berwarna merah, lalu ada sabuk yang berwarna hijau. Biasanya Si Pitung ini seringkali menjumpai para penjajah yang ada di tanahnya. Saat kecil, Si Pitung banyak menyaksikan peristiwa kelam yang dilihatnya, seperti para penjajah itu menyiksa rakyat, para penjajah itu memaksa kerja rakyat, merampas harta rakyat, dan memonopolinya. Peristiwa itu membuat Si Pitung menjadi sadar akan kekejaman Belanda, sehingga Si Pitung ini dalam hatinya merasa dendam kepada Belanda. Di Jakarta pada zaman penjajahan itu, kota Jakarta yang kita kenal ibu kota sebelum di Nusantara ini, Jakarta masih memiliki nama Batavia. Dan di Batavia itu menjadi pusat pemerintahan Belanda, karena di sana itu para penjajah mulai menduduki Indonesia di sana, sehingga di situ banyak peristiwa, banyak sejarah yang dialami oleh masyarakat dan Belanda. Lalu Si Pitung saat kecil, saat berumur 15 tahun, Si Pitung ini karena merasa dendam kepada Belanda, Si Pitung berkelana ke pondok yang diasuh oleh Haji Naipin. Di situ Si Pitung belajar mengaji, belajar silat juga. Silatnya itu bernama Pitulung atau disingkat dengan Pitung. Oleh karena itu, Si Pitung itu hanyalah julukan. Si Pitung ini bernama asli Ahmad Kusuma Winata, yang dilahirkan oleh kedua orang tuanya yang bernama Abah Piun dan Nyak Pieh. Lalu saat di pondok yang diasuh oleh Haji Naipin, mulai bergurulah Si Pitung ini kepada Haji Naipin. Kiai, saya mau belajar mengaji dan silat kepada Anda, kepada sampean kalau bahasa Jawanya. Baik, sang kiai menyetujuinya menjadi santri, menjadikan Si Pitung ini santri. Baik, saya terima kamu menjadi santri saya, asal kamu mau menaati peraturan yang ada di pondok ini. Si Pitung ini lalu menyetujui permintaannya, menyetujui peraturan yang dibawakan oleh pengasuhnya, yaitu Haji Naipin.
Selang beberapa tahun, si Pitung ini berguru, mengaji dan belajar silat. Si Pitung ini dikenal santri yang cerdas, bahkan menjadi salah satu santri yang cerdas, hebat daripada santri-santri yang lainnya. Jadi salah satu ini bukan berarti hanya si Pitung yang cerdas dan hebat, namun banyak santri-santri yang hebat di sana. Si Pitung ini belajar silat dengan perjuangan, dengan semangat yang kuat, karena di dalam hatinya masih menyimpan rasa dendam kepada Belanda. Lalu selang beberapa tahun si Pitung keluar dari pondoknya karena dirasa ilmunya yang didapat dari gurunya Haji Naipin sudah cukup untuk diamalkan kepada masyarakat. Saat hendak mau pulang, saat hendak mau boyong, si Pitung sowan kepada Haji Naipin. Apa? Oh Yai, saya mau boyong dari pondok sini. Lalu Yainya menjawab, baik tuh, kamu harus mengamalkan ilmu-ilmu yang kamu dapatkan kepada masyarakat. Kamu juga harus menjadi orang yang bermanfaat di dalam masyarakat. Ilmunya bisa dialirkan kepada masyarakat. Ucap Haji Naipin. Lalu si Pitung menjawab, baik Yai, saya akan mengamalkan ilmu saya kepada masyarakat. Lalu pulanglah si Pitung ini ke rumahnya, yaitu di Rawabelong. Saat berada di rumah, si Pitung disambut baik oleh keluarganya, disediakan makanan yang enak-enak dan minuman yang enak-enak. Karena di pondok itu kehidupannya sangat sederhana, makan seadanya, makan ya mungkin nasi sama tempe, nasi sama tahu. Sejak di rumah ini, si Pitung disajikan makanan-makanan enak. Si Pitung memakannya dengan lahap saat itu. Lalu si Pitung bekerja menjadi gembala, dan bekerja itu karena niat untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Sedangkan ayahnya Abah Piun ini bekerja berjualan di pasar, berjualan buah-buahan di pasar. Si Pitung ini mengembalai domba. Sering si Pitung mengembalai di lapangan. Lalu saat itu pernah si Pitung diutus oleh Abah Piun untuk menjual dombanya. Tung, ini dombanya kamu jual ya, tapi jangan terlalu murah, ujar Abah Piun. Lalu si Pitung menjawab, baik bah, saya akan menjualnya. Setelah berbincang-bincang tentang masalah menjual domba itu, si Pitung berangkat dengan membawa domba ke pasar untuk dijualnya. Pak, ini domba saya jual segini, bisa tak saya jual dengan harga segini? Lalu ada seseorang yang menawarnya, kalau kurang bisa nggak mas gitu.
Maaf Pak, tidak bisa kurang. Ini harga pas. Lalu sang penawar, ya udah baiklah, saya terima ini uangnya. Lalu si Pitung menerima uang tersebut dan kontrak jual beli gitu. Lalu saat pulang dari pasar, si Pitung dicegat oleh tiga preman. Ada salah satu preman itu berkata, "Hei, siapa kamu? Dari mana kamu?" Si Pitung menjawab dengan santai, "Saya Pitung. Saya dari Rawabelong." Saat berbicara santai itu, si Pitung tidak sadar ada teman komplotan pencuri itu yang mencuri dari belakang, yang mencuri dari sakunya si Pitung, mungkin di sabuknya atau di mananya. Pitung itu tidak sadar bahwa dirinya itu sedang dicuri. Lalu sang perampok sedang berdialog itu berbicara, "Ya udah, kamu kembali aja." Akhirnya si Pitung kembali dari pasar tersebut. Saat berjumpa dengan Abah Piun, si Pitung ditanya, "Gimana tuh? Apakah sudah laku?" "Sudah, Be. Ini uangnya." Saat memeriksa uangnya di saku, Pitung sadar, "Duh, kok tidak ada uangnya? Wah, pasti ini diambil oleh perampok tiga tadi." Akhirnya si Pitung kembali ke pasar untuk menemui para perampok itu tadi. Lalu saat menemui tiga perampok itu, Pitung berkata, "Hei, kamu ya yang mencuri uang saya? Jujur saja. Kalau jujur lebih baik." Gitu. Si perampok tetap tidak mau menjawab dan berkata, "Tidak, saya tidak mencuri." Sehingga si Pitung langsung mengeluarkan jurus silatnya. Akhirnya si Pitung duel dengan tiga perampok itu tadi. Lalu singkat cerita, tiga perampok itu kalah dan dihajar sampai babak belur oleh Pitung. Ampun Mas, ampun. Kalau kamu mau mencuri lagi di sini, kamu jangan macam-macam ya sama anak Rawabelong. Anak Rawabelong, sampai saya tahu kamu mencuri di sini lagi, awas kamu ya." Lalu si Pitung membawa uang tersebut dan kembali ke rumahnya. Saat pulang dari rumah, si Pitung ditanya oleh abahnya, "Gimana tuh, sudah dapat uangnya?" "Sudah, Be, ini uangnya." "Alhamdulillah." Lalu di waktu hari lain, si Pitung pada setiap harinya seperti biasanya, si Pitung mengembala domba. Tiba-tiba ada tiga perampok tadi mendatangi si Pitung dan berkata, "Tung," dengan menawari, "Tung, apakah kamu mau menjadi komplotan kami dengan pekerjaan mencuri gini-gini?" Tapi dengan membisikkannya. Si Pitung lalu berkata, "Gila kamu ya? Kamu itu mencuri rakyat miskin yang sudah bekerja, kamu ambil. Ya kasihan."
Lalu si Pitung berpikir, lebih baik kita mencuri para pejabat Belanda, karena kan pejabat Belanda itu memonopoli rakyat-rakyat di sana, banyak uang juga, memaksa kerja. Si Pitung mempunyai ide untuk lebih baik mencuri di pejabat-pejabat Belanda itu. Pada hari tiba pada saat malam, si Pitung dan para perampok tadi memulai aksinya untuk mencuri di sana. Akhirnya si Pitung sampai sekitar 1 bulan, si Pitung akhirnya terdeteksi bahwa yang mencuri ini adalah si Pitung dan 3 perampok itu. Singkat cerita, pejabat Belanda ini sadar. Ayo segera cari si Pitung dan kawan-kawannya. Lalu para penjajah Belanda ini dan antek-antek Belanda yang rakyat Indonesia mendukung Belanda ini, yang menjadikan Indonesia lama untuk merdeka, ya karena antek-antek dari masyarakat ini yang membantu Belanda untuk menyukseskan misinya, ya karena antek-anteknya ini. Singkat cerita, ketiga perampok ini sudah ketahuan dan ditembak oleh Belanda. Tinggal si Pitung dengan santainya, dengan kepada Belanda, kepada penjajah Belanda, si Pitung santai. Saat itu si Pitung pernah ditembak kebal terhadap senjata. Ternyata para Belanda dengan dalam hatinya itu, ini orang atau apa sebenarnya. Akhirnya hal ini membuat Belanda merasa takut. Hei, kalau kamu mau menjajah di sini, jangan di sini, kata si Pitung tersebut. Hal ini membuat Belanda takut terhadap si Pitung ini. Lalu dengan segala cara, bagaimana ya untuk melawan si Pitung ini? Singkat cerita, ada antek-antek Belanda itu membocorkan kelemahan si Pitung ini dengan menggunakan peluru emas untuk bisa menembusnya. Lalu si Pitung saat itu dalam bermasyarakat, ya, secara diam-diam para Belanda ini menembak dari belakang dengan bersembunyi, sehingga menyebabkan kematian oleh si Pitung ini. Si Pitung, meskipun si Pitung ini bukan pahlawan yang besar seperti Imam Bonjol, seperti Patimura, Pangeran Diponegoro, dan yang lain-lain, tapi si Pitung ini dianggap sebagai pahlawan di daerahnya sana, di Rawah Belong. Bahkan si Pitung dijuluki sebagai Robin Hood-nya Asia karena mencuri pejabat-pejabat itu dan membagikan harta kepada masyarakat. Si Pitung ini mencuri di Belanda, di para pejabat-pejabat Belanda, tetapi
si Pitung dan para komplotannya ini tidak menikmati hasil curiannya, tetapi dibagikan kepada masyarakat miskin. Hal itulah si Pitung dijuluki sebagai pahlawan di sana, bahkan dikatakan Robin Hood-nya Asia. Gitu ceritanya. Itu saja yang saya sampaikan. Saya Muhammad Zain Nafiuddin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.